Halo teman-teman P3Mi semuanya. Shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Pasti kabar teman-teman baik ya. Ya dong pastinya. Walaupun pandemik gini mesti tetap semangat ya. Iya, apalagi tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Oke, sebelum kita memulai, kita Untuk mengambil saat teduh sejenak sebelum memulai acara ibadah kita hari ini. Saat teduh kita sudah selesai. Untuk acara pertama, mari kita menyanyikan lagu pujian, Kecaplah dan Lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan yang baik, terima kasih atas pemberkatan-Mu dan pelindungan-Mu sampai saat ini. Terima kasih juga karena Engkau telah memperbolehkan kami untuk beribadah bersama-sama kembali pada hari ini. Tuhan berkatilah proses ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan menambah Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh evangelis Beni Sinaga. Maka dari itu kita akan mengangkat lagu pujian, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan.
untuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Luar biasa Samuel dan saudara Jason ya, Bro Jason dan Bro Muel ya. Luar biasa, itu kali pertama loh mereka memimpin liturgis di masa pandemik ini. Luar biasa, beri tepuk tangan buat mereka berdua ya. Shalom ya. Oke, saya tunggu teman-teman lagi yang lain, Bro and Sis ya. Rindu untuk melayani Tuhan jadi liturgis, silahkan datang ke gereja ya. Datang ke Kak Melva ya, Ketua Melva ya. Tapi bukan tahun ini. Tahun ini kita terakhir ya, tahun depan, tahun 2021. Ya, baik teman-teman, Bro and Sis, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami pemuda-pemudi Metodis Indonesia Jemaat Immanuel Bogor bersekutu beribadah di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di masa pandemik ini kami masih bisa bersekutu dengan Tuhan walaupun melalui live streaming ataupun replay atau rekaman. Tuhan Kau memberkati kami sehingga melalui persekutuan pemuda-pemudi kami semakin dibaharui sebagai pemuda andalan Tuhan dan hidup untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah, kami siap merenungkan firman-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, shalom teman-teman. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Saya tidak pakai Alkitab karena saya pakai gadget suci ya. Kalau buka Alkitab ya. Kalau yang buka yang lain-lain bukan suci namanya, itu hiburan. Oke, dari Amsal. Amsal pasal yang ke-31 ayat 1 sampai 9. Amsal perjanjian apa itu? Lama apa baru? Baru ya? Oh baru, oh lama ya. Oke, ini nih, oke. Amsal 31 ayat 1 sampai 9, sudah? Kalau udah ketemu kita akan bangkit berdiri teman-teman. Teman-teman bangkit berdiri, saya dari gereja atau dari altar Allah akan membacakan ayat yang bernomor ganjil, teman-teman yang ada di rumah atau yang sedang menonton YouTube akan membacakan ayat yang bernomor genap, nanti ayat yang bernomor ganjil nomor 9 akan kita bacakan secara bersama-sama. Sudah ketemu semua? Oke, kita akan membacakannya ya. Saya terlebih dahulu membaca perikopnya. Amsal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan,
dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bersama-sama, bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Amin. Berbahagia kita yang melakukan kebenaran firman Allah, tidak hanya membaca atau sekedar merenungkan, tetapi terlebih yang melakukannya. Teman-teman, tidak terasa ya di masa pandemik ini kita melalui live streaming, bahkan juga melalui Zoom seminar atau Zoom kita persekutuan, kita melewati masa-masa pandemik ini dengan persekutuan di dalam Tuhan. Ya luar biasa, dan ini persekutuan P3MI kita terakhir ya. Karena kita akan mengakhiri bulan atau tahun 2020 ini di sekitar lebih kurang ya sebulan setengah lebih kurang ya, 1 bulan 2 minggu lagi. Kalau misalkan kita mau menyambut Natal 1 bulan 1 minggu lagi lebih kurang ya. Kita akan memasuki Natal, menyambut Natal teman-teman, dan ini persekutuan kita yang terakhir, dan saya berharap di tahun 2021 kita bisa persekutuan secara ragawi ya, secara bertemu fisik. Kangen ya bro and sis ya? Iya kangen. Oke, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, tema Natal di tahun ini teman-teman mungkin ada 1-2 yang tahu, tapi kita kan akan merenungkan atau men-sharekan bersama. Intinya kita mau menuju kepada kemuliaan. Memang sudah diumumkan oleh Ketua Panitia Natal kita ya, Bapak Martin Simbolon, bahwa kemuliaan hanya bagi Allah. Nah temanya itu untuk di tahun 2020 ini. Dan saya mau menyerempet sedikit, ya kan, kemuliaan hanya bagi Allah, tapi bukan bagi kita ya. Dan kalau teman-teman saksikan ibadah kemarin, Mama Gio atau contoh Ristama, Kak Rista, dia menyampaikan firman Tuhan bahwa untuk bukan aku tetapi Tuhan, istilahnya Tuhanlah yang dimuliakan. Teman-teman, di sore menjelang malam ini saya akan mengajak teman-teman bro and sis bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, hidup untuk memuliakan Tuhan. Nah, mirip-mirip ya, hidup untuk memuliakan Tuhan. Untuk memuliakan, hidup untuk memuliakan Tuhan, seperti apa sih kemuliaan Tuhan itu? Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, Amsal ditulis oleh seorang yang luar biasa, hambanya ya, Salomo, dan juga penulis-penulis yang luar biasa diberkati Tuhan. Di sini dikatakan di firman Tuhan ini di ayat 31 ini dikatakan memang Amsal ini diberikan kepada seorang anak, atau bisa dikatakan dari ibunya. Ibunya memberikan nasihat atau kata-kata kekuatan kepada anaknya. Anaknya yang di sini dikatakan Lemuel. Teman-teman bisa lihat, saya mengatakan bahwa ibunya ini atau mamanya Lemuel adalah seorang yang rohaniwan banget. Kenapa saya katakan demikian? Di ayat yang kedua dikatakan anakku, anak kandungku, anak nazarku. Teman-teman, kalau orang yang bernazar itu acap kali sudah dikatakan orang yang betul-betul sudah komitmen kepada Allah. Ketika dia menjatuhkan nazar atau dia ketika mengumandangkan nazar kepada Tuhan, dia harus melaksanakannya, melakukannya. Nazar itu lebih dari ikatan janji atau lebih dari ikatan sumpah atau segala apalah. Nazar adalah sesuatu yang harus terjadi, dan itu dalam pertolongan Tuhan Allah. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sore menjelang malam ini paling tidak saya menemukan berkat-berkat yang kita akan sharingkan bersama ya. Bagaimana kita pemuda-pemudi,
hidup untuk memuliakan Tuhan dalam kerohanian kita. Bagaimana yang namanya dikatakan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti Ibu Lemuel yang menasihatkan seorang anaknya, seorang raja yang sudah, memang anaknya ini kalau bisa dikatakan kalau udah bernazar anaknya itu dipersembahkan untuk Tuhan. Dan akhirnya Lemuel menjadi raja di masa. Luar biasa saudaraku. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan. Di sore hari ini poin yang pertama yang saya dapat, hidup untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan? Yang pertama saya ambil dari ayat yang 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Jangan melakukan dosa seksualitas. Jangan melakukan seks bebas. Atau jangan melakukan nonton seks bebas. Wah, ini menuju kepada pornografi kalau menonton. Teman-teman, di tahun ini tahun yang sedih jikalau memang teman-teman mempunyai rekan atau yang ya bisa dikatakan dengar dari sahabat atau dari teman bahwa berita si A, si B, perempuan ini, cowok ini, si C sudah melakukan yang di luar nikah. Itu menurut teman-teman bahaya enggak? Sangat bahaya. Karena itu perbuatan yang sangat mendukakan Tuhan. Perbuatan seksualitas itu perbuatan yang sangat dibenci Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan Allah, katakan di firman Tuhan ini ayat 1 sampai 3 ini, tidaklah pantas bagi kamu untuk berjalan kepada perempuan-perempuan yang bisa membinasakan raja-raja pada saat itu. Raja-raja di sini yang dimaksud adalah para pemimpin. Di sini wanita-wanita ini wanita-wanita penggoda. Para kaula muda, bro and sis, jikalau engkau masih single atau istilahnya belum dipersatukan dalam ikatan perkawinan, jangan yang namanya melakukan coba-coba apalagi. Karena kamu harus menjaga sampai engkau benar-benar disatukan di pernikahan kudus. Jikalau ada yang sudah melakukannya, saya tidak bisa katakan kembali tarik, gak bisa. Tapi saya hanya bisa katakan bertobatlah. Bertobatlah dari kelakuanmu itu. Karena suatu saat ada impact yang harus kamu tanggung. Jikalau engkau bertobat, engkau mengaku kepada Allah, aku salah, aku berdosa, ampun Tuhan, dosamu akan diampuni. Dan itulah hidup yang untuk memuliakan Tuhan. Menyadari bahwa saya bersalah, saya berdosa. Dan bagi teman-teman yang belum melakukannya, jangan coba-coba. Apalagi ruang kepada soulmate kita. Ya. Kadang katanya abang pegang tangan dong, kan abang mengasihimu. Abang cium pipi dong, kan abang mencintaimu. Abang cium bibir dong, kan abang mencintaimu dan mengasihimu. Abang minta yang lain, lalu kau gak kasih, abang benci. Enggak. Selalu perkatakan bahwa saya masih dalam perhatian Tuhan Allah. Saya masih harus hidup dalam hidup memuliakan Tuhan. Tidak melakukan dosa-dosa seperti hal zina, apalagi ya. Jadi para kaula muda di zaman sekarang ini harus dipertahankan sebelum engkau dipersatukan di pernikahan yang kudus, di mesbah yang kudus. Jangan yang melakukan namanya dosa seksualitas. Di sini ibunya Lemuel sangat-sangat mengecam sekali. Engkau seorang raja, jangan kau sampai tergoda dengan wanita. Atau bisa dikatakan PSK itu loh, ya kan? Perek atau lonte kata kasarnya, ya kan, kata-kata premannya gitu. Jangan teman-teman. Apalagi teman yang kita katakan itu pacar kita mau merayu dia supaya mendapatkan. Jangan, itu iblis sudah memasuki pikiran kita. Dan itu tidak hidup untuk memuliakan Tuhan. Itu untuk diriku, bahwa aku memang belum ditebus Tuhan Yesus. Jadi ketika kita menyadari ada hal yang mau mencoba mengganggu pikiran hati kita, dan itu kita katakan salah, kita hidup di dalam Tuhan. Kita berubah.
Ampun Tuhanku, ampun ya Allahku. Tetapi ketika kita melihat dan mengetahui itu dan kita tidak menyadari bahwa itu salah, itu yang menjadi masalah. Dan itu hidup tidak untuk memuliakan Tuhan sebagai kaula muda, sebagai pemuda-pemudi metodis. Jangan ya teman-teman. Poin yang pertama, jikalau engkau hendak hidup memuliakan Tuhan, jangan lakukan dosa ini. Tunggu sampai waktunya engkau dipersatukan di pernikahan kudus. Dan jikalau engkau sudah, bertobatlah, kembali ke jalan Tuhan. Hati-hati, takut. Nah. Oke, poin yang kedua, singkat-singkat aja teman-teman ya. Kata kakak ketua, jangan lama-lama bang, 1,5 jam aja. Enggak. Oke, yang kedua, jangan hidup dalam kecanduan. Dikatakan di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Tidaklah pantas, saya ringkas sedikit ya yang ke B, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ya kan? Ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Memang dalam hal ini tidak disebutkan kecanduan secara menyeluruh. Di sini kecanduan dalam hal meminum minuman keras. Kalau saya bisa katakan di zaman kita sekarang ini, zaman pandemik sekarang ini, mungkin ya tidak hanya minuman keras, tetapi narkoba juga, ya. Narkoba salah satunya juga. Jangan engkau hidup dalam kecanduan minuman keras, kata ibunya Lemuel kepada anaknya. Jangan sampai karena minuman ia melupakan apa yang telah ditetapkan Tuhan dan membengkokkan orang-orang yang tertindas, sehingga dia mengajak sesat orang-orang atau teman-teman yang ada bersama dia, sehingga dia menjadi pembawa dosa bagi temannya sendiri. Lo punya berapa? Nih, gua ada 300, yuk ajeb-ajeb yuk. Wah, ajeb-ajeb. Dulu saya memang suka minum, tapi saya sudah kembali ya kepada Tuhan. Ya, paling kalau hanya minum jamu saja ya, minum jamu biar badan gak pegel ya kan. Ya, kalau namanya minuman keras ya tidaklah ya, hanya sebagai ya itu memori yang saya sudah lupakan teman-teman. Ya. Saya bisa katakan jangan kita menjadi pecandu peminum minuman keras. Apalagi juga pecandu narkoba. Jikalau teman sudah melakukannya, kembali kepada Allah. Bertobatlah. Ya. Jadi di 2 poin ini bertobat jikalau memang teman-teman sudah melakukannya. Tapi saya yakin pemuda kita ya tidak ya. Tidak hanya satu. Tidak satu pun saya tidak mau mendengar ada salah satu teman kita melakukan itu teman. Ya bro, sis. Ya. Jangan sampai hidup dalam kecanduan, sakit mama. Sudah sakit secara jasmani, badan itu tersiksa, aduh kesakitan banget teman-teman, benar. Apalagi yang namanya sakit karena engkau, waduh, sakit banget. Tapi jangan sampai teman-teman merasakan itu, makanya jangan sampai engkau hidup dalam kecanduan. Baik itu minuman, baik itu dalam narkoba. Terus gimana Ben, bro, kalau rokok? Ayo rokok ini saya kembali kepada teman-teman sendirilah. Saya tidak bisa bilang di dalam jejat suci ya, bukan Alkitab suci ya, saya pegang jejat, dilarang merokok kan? Karena merokok dapat mengganggu gangguan impotensi dan janin, bukan. Tetapi teman-teman sadarlah, tubuh kita tubuh Tuhan. Ya, jangan kita merusak tubuh kita dengan hal-hal yang istilahnya hanya sesaat, hanya semata. Dan tentunya teman-teman bisa mengambil hikmat dari perkataan-perkataan dari Amsal ini. Ya, satu faktor itu menuju membuat kita menjadi lebih sehat. Memang bukan yang semua perokok lebih cepat mati, tidak. Bahkan yang tidak merokok pun bisa cepat mati. Sebaliknya yang perokok bisa cepat mati, bisa dijebol juga tenggorokannya, itu kan bernafas dari paru-paru. Aduh, ngeri. Kalau saya dulu perokok 3-4 bungkus sehari, apalagi kalau sambil kerja di pelabuhan udara malam itu, kalau nggak ngerokok nggak enak ya kan, sambil ngopi ya kan, sambil minum lagi Chivas Regal. Waduh, itu luar biasa hidup yang dalam dosa itu saya dulu ya, sebelum mengenal Tuhan ya teman-teman. Nah itu keburukan saya sebelum saya mengenal Tuhan, dan akhirnya Tuhan tangkap saya loh, Ben kamu salah. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah melakukan itu, sadar. Hidup dalam kecanduan itu tidak memuliakan Tuhan. Berbalik kepada Tuhan.
Kalau saudara sudah kecanduan rokok, apalagi bahaya. Apalagi usia kita masih 30-an, belum menyampai 40 tahun. Apalagi nanti usia 50 tahun. Ya saya bersyukur sudah usia 30-an sudah berhenti merokok. Ya bukan saya berkatakan Bro Ensis ya berhenti merokok sekarang, bukan. Itu memang pelan, slowly tapi but sure. Ya kan, slowly but sure. Hilangkanlah kalau bisa bro. Ya, kalau memang nggak bisa sekejap ya, take it easy, one step by step ya. Ya, karena memang satu merusak kesehatan badan tubuh kita, ya kan. Kedua merusak kantong kering kita, kanker kita, ya kan. Itu. Dan yang ketiga, teman-teman bisa panjangkan sendiri 4, 5, 6 apa yang dibuat yang tidak enak. Tapi bagi yang sudah merasa kecanduan, hati-hati. Haruslah segala, ibaratnya rokoknya itu ya kalau hanya sebagai penghilang sesaat ya mungkin bisa saya katakan ya bukan saya izinkan, ya berhikmatlah ya. Oke, yang merokok saya kenal, ada beberapa temanku ya. Oke, saya bukannya fanatik juga. Lu merokok lu jauh-jauh gitu. Enggak, saya tetap nongkrong, ya udah merokok aja silakan. Tapi saya sambil doakan dia, Tuhan semoga dia sadar. Ya, walaupun saya nongkrong sama dia, walaupun memang saya menghisap asapnya sekarang pertama sebelum saya bergaul ke dunia pergaulan, saya begitu keluar dari sekolah teologi, begitu cium asap rokok, pusing. Tapi sekarang karena udah sering, tapi memang katanya yang pasif itu yang bahaya ya untuk menghisap, tapi menghirup udara rokok itu. Tapi kembali lagi kepada kita teman-teman, haraplah kita menjaga kesehatan kita. Jangan diri kita sampai kecanduan minuman keras, kecanduan narkoba apalagi. Bagi teman-teman yang sudah mencoba kecanduan rokok, bertobatlah jikalau kita sudah berkecanduan seperti itu. Kalau kecanduan firman Tuhan, that's good, very very good, I think. Ya, saya bilang pasti itu sangat bagus. Kalau yang namanya firman Tuhan itu rasanya kok kayak ada sesuatu yang ganjil kalau saya nggak membaca firman Tuhan. Itu bagus. Ya teman-teman, hidup untuk memuliakan Tuhan, tidak hidup dalam kecanduan yang negatif. Yang ketiga, poin untuk hidup memuliakan Tuhan yang seperti apa sih di masa kita akan mengakhiri di tahun 2020 ini, di tahun pandemik ini ya. Yang ketiga, tetap tegar dalam mengikut Tuhan, tidak berubah. Walaupun streaming, walaupun online, walaupun rekaman, persekutuannya secara Zoom, tetap ikutin ibadah karena kita butuh Tuhan. Ya, kita perlu Tuhan, bukan Tuhan yang perlu kita. Ketika kita ditebus di kayu salib oleh Tuhan, kita terus memuliakan Tuhan. Bukan kita dibujuk-bujuk lagi, mbok yuk sini yuk, nakku, kita bukan anak kecil lagi teman-teman. Sekarang kita yang harus melakoni. Ya kan, kita harus tegar dalam hidup kita. Dikatakan di ayat yang ke-8, dikatakan teman-temanku yang dikasih Tuhan Yesus, saya akan bacakan, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Maksudnya yang bisu di sini yang nggak tahu dia mau melakukan apa. Kita bisa menjadi penguat dalam hidup mereka. Tapi jangan sampai kita yang tergoda. Kita harus tetap tegar. Karena ketika kita tetap tegar, kita menampilkan sisi kita sebagai pemuda-pemudi yang kuat di dalam Tuhan, orang melihat kita, wow, it's amazing. Jimmy ini loh, atau Atek ini loh, sorry kok Ateknya saya sebut nama Atek ini loh, bro Atek ini loh ya kan. It's amazing, it's a miracle ya kan, waduh. Itu hidup memuliakan Tuhan. Dan jangan kita juga bangga teman, itu kita lakukan karena kita ada kesadaran. Kita mau memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap kita hidup tegar walaupun apapun yang terjadi pandemik ini. Aduh susah ya, gimana caranya untuk bersekutu? Ya ini boro-boro dikasih Zoom link untuk berbau rohani. Renungan terus, ibadah terus, Nah itu bahaya. Ya saya katakan bahaya. Kalau tidak ada kerinduan untuk bersekutu kepada Tuhan, berarti imannya kurang tidak tegar. Tidak mau berdiri kokoh karena dia dilampaui apa? Dihasut dengan pergumulan-pergumulan. Dihasut dengan pencobaan-pencobaan. Di masa pandemi aku ini berhenti kerja Tuhan bikin. Aku ini salah dibikin Tuhan. Ya, yang ada permasalahan Tuhan. Tetap tegar. Apapun yang menimpa engkau, hiduplah terus untuk memuliakan Tuhan. Aku tetap tegar Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan yang indah yang aku akan dapatkan ke depannya.
Ini proses Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Jalani hidup ini. Dalam pendidikanmu, dalam pekerjaanmu, dalam karirmu. Lakukan yang sesuai kehendak Tuhan. Lakukan untuk memuliakan Tuhan. Maka engkau akan diangkat. Tetapi bagi kita, semakin kita direndahkan, Tuhan yang ditinggikan. Tetapi ketika kita memuliakan Tuhan, maka kita akan diberkati dan selalu berserta Dia. Dihidupi selalu beserta Dia. Amin. Amin saudaraku. Tetap tegar. Yang keempat, bagaimana kita hidup untuk memuliakan Tuhan? Yaitu membantu yang membutuhkan. Dari ayat yang terakhir, saya ambil 9. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil. Dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Saudaraku, di sini yang dikatakan bukalah secara keadilan. Ketika kita melihat orang yang membutuhkan dan itu harus melalui keadaan, kita harus terapkan. Kita harus berikan apa yang kita bisa mampu. Ya, melalui perkataan kita, melalui penguatan kita, dan berikan itu maksudnya di sini yang miskin haknya, yang tidak dapat hak sementara mereka ditindas, misalkan dibully. Kalau dikatakan teman-teman sedih nggak? Atau mungkin ikut-ikutan kalau ada temannya yang dibully. Jangan kita bicara di sosmed dulu lah. Di sosmed pasti banyak. Di lingkungan perkuliahan kita lah. Apalagi kalau dalam hal Zoom. Kalau temu fisik mungkin 1, 2, 3 lah kampusnya yang mengizinkan kan. Yang masih temu. Tapi saya rasa semua masih secara online. Ikut-ikutan nggak ngebully? Itu tidak adil. Teman-teman sudah menindas hak mereka. Jadi mereka semacam kayak baper gitu loh. Karena mereka merasa miskin di hadapan teman-teman. Jangan merasa minder. Tidak, teman-temanku yang dikasih Tuhan Yesus. Mari kita bantu teman-teman dalam hal bukan hanya materi saja. Dalam hal penguatan, dalam hal nasihat kepada teman yang membutuhkan. Dalam hal mungkin pikiran intelektual kita. Ketika kita tahu itu salah, kita bilang itu salah. Ketika kita tahu itu benar, kita bilang itu benar. Jadi keadilan itu terjadi. Dan itulah hidup untuk memuliakan Tuhan. Membantu yang betul-betul memang membutuhkan. Bukan menjerumuskan yang membutuhkan. Bukan saudaraku. Ketika kita melihat teman kita sakit secara fisik ataupun sakit secara rohani, bantulah dia. Karena engkau sudah dibantu Tuhan. Karena engkau sudah diberi keselamatan Tuhan. Maka engkau layak untuk memuliakan Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Beri tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi di sore menjelang malam ini saya rasa saya harus menguatkan teman-teman kembali ya. Untuk melewati masa 2020 ini. Untuk hidup memuliakan Tuhan selalu di tahun 2001, 2002, 2000 seterusnya. Apalagi dalam masa corona ini, virus corona ini ya. Kita harus selalu memuliakan Tuhan. Apapun pekerjaan kita, mungkin kita ada yang diberhentikan untuk sekarang, mungkin ada rencana ke depan yang indah. Apapun dalam perkuliahan kita, biaya yang mungkin sekarang ngadat, atau bagaimana rencana Tuhan ke depan, pasti ada rencana indah. Karena kita tahu rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. That's good. Karena kita anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan selalu. Haleluya. Amin. Amin. Oke, ya. Demikian ya teman-temanku yang dikasih Tuhan Yesus. Kita akhiri persekutuan P3MI kita di bulan November ini. Dan Desember kita mungkin akan mengikuti Natal bersama. P3MI bergabung bersama dengan Natal umum. Demikian juga Natal sekolah minggu dan Natal PWMI. Bahkan juga Natal P2MI. Teman-teman, oke, kita akan berdoa. Sampai ketemu kita di tahun 2021. Dan kita akan menjalani terus dalam hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Kita berdoa ya. Bapa di sorga, Bapa yang sangat mulia, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kembali menguatkan kami, bagaimana kami sebagai pemuda-pemudi Indonesia, Jemaat Metodis Immanuel Bogor, untuk hidup selalu memuliakan Tuhan dalam kehidupan, baik dalam pekerjaan, pendidikan, kehidupan keluarga kami Tuhan.
Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus mengingatkan kami, menolong kami, membaharui hidup kami, sebagaimana kami harus jalan di dalam Tuhan untuk hidup memuliakan Tuhan. Kami tidak hidup dalam dosa, tetapi kami hidup tegar dalam Tuhan, dan kami membantu memberikan kasih kepada sesama kami, karena Tuhan terlebih dahulu memberikan kasih kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga, materaikanlah firman Tuhan bagi kami ini, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Persilakan berdiri teman-teman, kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan, dan biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kehidupan kita dalam masa muda, masa dewasa, hingga kita masa tua, dan sampai selama-lamanya, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Satu itu sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, Bro and Sis, semangat pemuda-pemudi Indonesia, jadikan dirimu hidup memuliakan Tuhan. Selamat melewati tahun ini, tahun 2020, dan selamat menapaki tahun 2021, dan hiduplah untuk memuliakan Tuhan. Tetap tampilkan dirimu sebagai anak Tuhan yang luar biasa. Sampai ketemu di tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, shalom bro and sis. God bless.